Halo Bapak dan Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Pernah nggak sih merasa, aduh, waktu buat ngurusin laporan ini sebenarnya bisa banget loh dipakai buat fokus ke siswa? Nah, kalau pernah, berarti Anda ada di tempat yang pas. Hari ini kita bakal kupas tuntas e-rapor versi 2025, sebuah pembaruan yang janjinya sih bakal bikin banyak hal jadi lebih mudah. Yuk kita lihat bareng-bareng. Ya, kita semua tahu lah ya, dunia pendidikan kita itu lagi lari kenceng ke arah digital. Ini bukan lagi sekedar wacana, tapi udah jadi kenyataan sehari-hari. Dan ini mengubah segalanya. Mulai dari cara kita ngajar, sampai yang nggak kalah penting, cara kita menilai dan melaporkan kemajuan setiap siswa kita. Nah, untuk mendukung lari kenceng ini, Kemendikbudristek nggak tinggal diem. Mereka udah merilis alat bantu baru yang krusial banget, yaitu e-rapor versi 2025. Eits, jangan salah sangka dulu ya, ini bukan cuma sekedar ganti angka versi aja loh. E-rapor 2025 ini adalah sebuah penyempurnaan besar-besaran yang tujuannya cuma satu, biar implementasi kurikulum merdeka di sekolah kita semua bisa berjalan jauh lebih optimal. Oke, kita bedah satu persatu ya. Kita mulai dari bagian intinya dulu. Gimana sih e-rapor 2025 ini bisa bikin proses penilaian kurikulum kita jadi lebih dapat gitu? Ini nih jantung dari pembaruannya. Fitur baru pertama, dan ini ini bisa dibilang game changer banget. Sekarang penilaian kokurikuler atau gampangnya kegiatan penguatan materi di luar jam kelas, itu udah terintegrasi penuh. Ini lompatan besar buat kita bisa melihat siswa secara utuh. Coba deh perhatikan detailnya. Fitur ini bakal mulai berlaku efektif di tahun ajaran 2025-2026. Artinya apa? Semua kegiatan kokurikuler itu bakal langsung tercatat di rapor. Jadi, kita bisa dapat gambaran yang jauh lebih holistik, lebih utuh tentang perkembangan tiap anak didik kita. Lanjut, ada fitur baru lagi yang kayaknya bakal bikin para admin sekolah senyum-senyum sendiri. Pembuatan transkrip nilai untuk ijazah secara otomatis. Jadi kuncinya di sini adalah efisiensi dan akurasi. Mulai semester genap 2024-2025, kerjaan yang biasanya makan waktu dan butuh ketelitian tinggi ini bakal jalan sendiri. Ini nggak cuma hemat waktu, tapi juga menjamin data kita standar dan akurat di semua sekolah. Keren kan? Selanjutnya, ada pembaruan di hal yang kelihatannya sepele, tapi sebetulnya fundamental banget, yaitu format cetak rapor itu sendiri. Ini krusial loh, biar semua dokumen resmi kita sesuai standar yang berlaku. Kenapa diubah? Jawabannya simpel. Penyesuaian ini dibuat supaya rapor yang kita cetak itu 100% patuh sama peraturan pemerintah yang paling baru. Kita tahu sendiri kan, dalam urusan administrasi, taat aturan itu harga mati. Oke, kita geser sedikit dari urusan penilaian. E-rapor 2025 ini juga punya misi lain. Bikin kerjaan administrasi kita jadi jauh lebih lebih cepat dan efisien. Gimana caranya? Yuk, kita lihat. Nah, ini dia salah satu fitur yang kelihatannya sederhana ya, tapi dampaknya, luar biasa. Sekarang ada fitur buat unggah foto siswa secara massal atau bulk upload. Coba deh bayangin, berapa banyak waktu yang bisa dihemat. Proses yang tadinya harus diupload satu-satu, sekarang cuma butuh beberapa kali klik aja. Beres! Ini benar-benar sebuah peningkatan kualitas hidup buat teman-teman admin di sekolah. Tentu saja, supaya aplikasinya bisa ngebut, ada oprekan di balik layar. Tim teknisnya sudah melakukan optimalisasi di level sistem dan aplikasi. Hasilnya, aplikasi yang kita pakai sehari-hari jadi terasa jauh lebih ringan, cepat, dan responsif. Pengalaman pakainya jadi lebih nyaman kan? Ada satu lagi nih peningkatan penting, yaitu di bagian integrasi data dengan Dapodik. Nah, kita semua tahu, Dapodik ini kan ibarat jantungnya data pendidikan kita. Kenapa ini krusial? Soalnya data kita kan makin hari makin kompleks ya. Kita butuh jaminan kalau data antara e-rapor sama Dapodik itu nyambung terus, selalu sinkron, dan pastinya valid. Nah, peningkatan ini memastikan aliran datanya jadi super mulus dan bisa diandalkan. Oke, setelah kita bongkar semua fitur-fitur barunya, mungkin ada yang bertanya-tanya. Jadi intinya apa sih bedanya versi 2024 sama 2025 ini? Gampangnya begini, anggap aja e-rapor 2024 itu fondasi rumahnya. Udah kokoh, udah bisa dipakai buat pelaporan dasar kurikulum merdeka. Nah, e-rapor 2025 ini adalah rumah yang sudah jadi seutuhnya, lengkap dengan perabotan canggih buat administrasi dan juga cat baru yang sesuai sama aturan penilaian terkini. Nah, sekarang kita udah tahu semua keunggulannya. Terus, apa yang perlu kita lakukan sekarang? Pertanyaannya sekarang, kembali ke Bapak dan Ibu sekalian. Sudah siap belum nih
buat memanfaatkan semua kemudahan yang ditawarkan oleh Erapor 2025? Kalau sudah siap, yuk kita pastikan cara memulainya benar. Ini penting banget ya, untuk dapat informasi resmi dan mengunduh aplikasinya, jangan kemana-mana. Langsung aja kunjungi portal-portal resmi dari Kemendikbudristek, yaitu portal Direktorat SMP, SMA, dan SMK. Ingat ya, jangan unduh dari sumber yang abal-abal demi keamanan data kita bersama. Oke, sebagai penutup, yuk kita renungkan bareng-bareng. Ini kan bukan cuma soal ganti aplikasi ya. Pertanyaan yang lebih dalamnya adalah, bagaimana alat secanggih Erapor 2025 ini akan benar-benar mengubah cara kita sebagai pendidik dalam mengajar dan yang terpenting, dalam menilai setiap potensi unik dari siswa-siswa kita. Terima kasih banyak sudah menyimak.